32. Saya akan membacakannya bagi kita semuanya. Perempuan Sirofenisia yang percaya. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Maka seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Sirofenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Tetapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan rumah-rumah yang dijatuhkan anak-anak. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, karena kata-katamu itu, pergilah sekarang sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedangkan setan itu sudah keluar. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, Efata, artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pula pengikat lidahnya, lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga, tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, ia menjadikan segala-galanya baik, yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, ada beberapa poin yang bisa kita lihat dari tengah-tengah khotbah kita saat ini. Dan pada poin kemarin, mari kita jadi tahu bahwa di setiap pergumulan yang kita hadapi, Tuhan selalu hadir di tengah-tengah kita. Atau apapun yang kita hadapi, persoalan, kesulitan,
kita menghadapi setiap persoalan di dalam kehidupan kita. Sehingga ketika apapun yang datang, baik itu gelombang yang besar, baik itu persoalan yang besar, tidak akan pernah kita menghadapi ketakutan, keputusasaan, bahkan menyerah. Jolma Maria, jolma takutan, jolma berputus asa adalah tanda orang yang tidak berserah di dalam hidupnya melalui doa-doanya. Bayangkan amanina melalui nats-khotbah kita ini di ayat 1 saja, di ayat 24 saja, kita sudah tertampar dengan sebuah kisah nyata bahwa orang yang tidak percaya kepada Tuhan memohon kesembuhan kepada Tuhan. Orang yang tidak menyembah Tuhan, orang yang tidak percaya kepada Tuhan, dia memohon kesembuhan kepada Tuhan. Alaiha nafsina, atau orang yang Kristen atau pengikut Kristus, katanya menyembah Tuhan di dalam hidupnya, justru terkadang di dalam hidupnya dia lebih percaya kepada kekuatan-kekuatan di luar dari Kristus Yesus untuk menyembuhkan segala sakit penyakitnya di dalam tubuhnya. Sehingga orang-orang yang percaya lebih percaya kepada kekuatan yang di luar dari Kristus daripada dia percaya kepada Kristus yang notabene-nya, yang sepanjang hidup kita sudah melihat bagaimana cara kerja di lokal di perjalanan di tetapi kita terjerat atau dipenjarakan iman kita, kepercayaan kita, postinnohatat Tuhan dewata karena rasa takut itu tadi kita katakan kehidupan kita. Alimo luar hidup kita, melalui apapun hidup kita di tempat-tempat di perjalanan di berkat. Pertama sekali ingatlah berdoa kepada Tuhan. Berserah sepenuhnya kepada Tuhan, karena apapun di dalam kehidupan kita, tidak ada persoalan yang tidak mampu Tuhan selesaikan di sepanjang perjalanan hidup kita. Alai amanan yang menjadi persoalannya, cuma tanian kok. Setelah kita berdoa, meminta kesembuhan, setelah kita berdoa, meminta solusi, setelah kita berdoa, ketika kita menghadapi mara bahaya, nyatanya sakit penyakit itu tidak sembuh, nyatanya persoalan kita itu belum selesai. Apa yang dapat kita lakukan? Yang kedua, porsinya dewata, mana Tuhan terjadi persoalan selesai atau belum selesai pada saat itu, atau pada bahaya itu selesai atau belum selesai, malah baru berbeda doa di perjalanan di corona ibadah tetap berdoa kepada Tuhan. Jadi bukan tentang 1 hari 2 hari, bukan tentang hasil, tetapi bagaimana kita berdoa kepada Tuhan. Jadi pertanyaan kita bukan tentang hasilnya yang mau kita pertanyakan atau mau kita lihat. Bukan mencoba pertanyaan, dia heboh dengan apa yang akan Tuhan lakukan. Ujungnya kami tunggu ibadah pertanyaan pendekatan. Jadi berdoa itu bukan tentang hasilnya, tapi tentang perkomunikasian kita dengan Tuhan. Itu adalah pertanyaan. Jadi hasil itu adalah buah dari kesungguhan kita berdoa, bukan hasil dari kita berdoa. Bukan mencoba pertanyaan, Allah dapat situ. Jadi doa itu, jawaban doa itu hasil dari kesungguhan kita berdoa, bukan hasil dari kita berdoa. Jadi mau pertanyaan kita masih itu Tuhan. Mau pertanyaan kita, mau pikiran apa begini, kayak mana ya? Sembuh gak ya sakitnya? Dia belum sembuh pun, bagaimana ya ini? Dia berdoa, aku dan lain sebagainya. Kalau tambah berdoa itu bukan tentang hasil, tapi tentang komunikasi kita dengan Tuhan. Dia jawab pada saat itu melalui kesembuhan. Puji Tuhan. Kalau aku masih sakit atau masih menghadapi segala kesulitan, maka tetaplah memuji Tuhan melalui doa-doa kita. Jadi orang bilang doa itu bukan sebuah
saldo di sada-sada perusahaan, tidak mungkin di situ kita tanam langsung menuai hasil. Yang pastinya untuk mendapatkan hasil yang lebih besar lagi, kita harus bersabar menunggu 3 tahun, 5 tahun, 7 tahun ke depan supaya kita menghasilkan hasil yang luar biasa. Kenapa dikatakan doa adalah investasi yang terpanjang? Alangan sinar tania kita yang kita doakan tidak selalu langsung kita terima melalui kita. Ada usaha ia kan? Dia mempunyai suami seorang pilot. Setiap pagi ketika suaminya berangkat, Pak, kita berdoa dulu ya. Mereka senantiasa berdoa setiap kali suami ini pergi bekerja. Suatu saat dia lupa berdoa dan terjadilah kecelakaan di dalam penerbangan suaminya. Pada saat itu dia sedang bersantai di rumah temannya. Kemudian dia mendengar berita bahwa pesawat dengan penerbangan ini bla 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 sedang menghadapi kecelakaan. Ini melalui televisi kan? Tuh kita semua berdoa, mati tahu. Suamiku itu katanya. Setelah itu dia lari ke tempat penampungan atau tempat di bandara itu untuk ngecek apa suaminya bagian dari korban kapal pesawat itu. Ini udah bagaimana dicek di mana tuh mana mau tadi dia pakai di suamiku ini mana. Jadi udah bagaimana juga matanya bagaimana Tuhan kejar kali kau. Apalah sehari dia bertanya toh di bawah sahuman dan saudaranya. Tapi saya dengar 20 tahun suamiku bekerja, 20 tahun kami selalu berdoa kepadamu supaya kau jagai dia di dalam perjalanannya di dalam ibadah kami. Jadi sepanjang itu dia nangis, Tuhan bagaimana ini? Tuhan diteleponi akan kita beribadah. Apa yang diselidiki? Anak bawa tentu di jauh. Anak-anak macam mau gaya aku di rumah, saya tentu di doa ini lebar. Ada saya tentu di jauh mana? Dengan mereka dia buka rumahnya. Siapa yang tahu? Dan ini doa ini saya tentu di kurung lebar. Gak kau tahu sudah berbuka cita bla di lebar. Bu ibadah membuka pintu ini. Setelah dia lihat siapa yang sedang berdiri di hadapannya, maka dia menangis sekencang-kencangnya. Tuhan, terima kasih. Ternyata kau menyelamatkan suamiku. Minta. Jadi apa yang namanya bagi kita ceritain, berdoa itu bukan tentang 1-2 kali kita berdoa, tetapi bagaimana kita berdoa kepada Tuhan, dan itu adalah investasi yang panjang. Dan boleh bulan sehari matanya, dan boleh bulan 2 hari matanya. Tetapi doakanlah senantiasa, karena itulah kekuatan setiap orang percaya. Maka dari balasan turun episode terakhir dilakukan bahwa setiap orang nama hafasan di Tuhan dewasa, orang yang percaya kepada Tuhan dan umur beriman, dia tidak akan pernah terguncangkan oleh apapun, karena ayat tuanya yang menentukan. Karena Tuhan mengelilingi hidupnya, karena Tuhan mengelilingi rumahnya, karena Tuhan mengelilingi anak-anaknya dimanapun berada. Jadi doa itulah menjadi benteng dan bagai setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Doa itulah yang membentengi setiap orang yang berdoa kepada Tuhan. Jadi menurut kata dibentengi Tuhan Allah kita, hidup kita sepanjang kehidupan kita, sampai masa tua kita dimanapun kita berada. Jadi kadang-kadang dalam kita kayak panggilan Bapak Muhammad di dalammu, yakinlah bahwa Tuhan senantiasa berada di sekeliling anak-anak kita. Jadi mengenal penalasan tidak akan tergoncangkan hidup orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi kalau masa penama saya di kemungkinan, yakinlah bahwa rencana Tuhan itu tidak pernah gagal. Bahwa doa yang kita doakan itu tidak pernah nyangkut di kabel listrik, di tiang PLN, di kabel sawit, tetapi dia sampai kepada Tuhan. Kenapa
setiap doa kita. Jadi berdoalah terus sampai kau melihat Tuhan bekerja di dalam hidup, di tengah-tengah rumah tangga, di tengah-tengah pekerjaan, dan di dalam hidup anak-anak. Berdoalah terus sampai Tuhan turun campur tangan. Berdoalah terus sampai Tuhan mengubah keadaan kita. Berdoalah terus sampai Tuhan mengubah sifat jumlah roh yang ada dalam di dalam Bapa di bangunan. Berdoalah terus sampai Tuhan itu menunjukkan kebesaran Allah. Yang kita anggap mustahil, yang kita anggap tidak mungkin lagi, Tuhan mampu mengubahkan segala sesuatunya ketika kita benar-benar yakin dengan doa yang kita doakan. Suatu doa bagian kita dan kosmo harta di tangan. Manapun kita siapa yang berjuru harta dan kosmo harta di tangan, turun naik. Belum sama uangnya berjuru kita. Tapi katanya Tuhan Tuhan sembuhkanlah, Tuhan tegakkanlah, Tuhan kuatkanlah aku biar nggak tahu lah. Berapa kali dong masuk kemana? Tapi isi baru di sorenya Tuhan teguhkanlah iman dari saudari kami ini dari ibu kami. Amin. Masuk ke keluarga jadi orang. Jadi doa itu jangan pernah diragukan, tapi didoakan. Doa itu jangan dilakukan, tapi terus didoakan supaya dia bekerja di dalam kehidupan kita. Jadi yang ketika mereka pun yakin, ketika mereka yang tidak percaya kepada Tuhan pun yakin, ketika mereka datang kepada Tuhan, maka mereka akan mendapatkan kesembuhan. Apa yang tidak kita dapatkan di dalam hidup kita? Apa yang tidak kita dapatkan di dalam hidup kita ketika kita bersungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Jadi mulai TPI ini sahabat Nusa Darion alam tadi dah tope alus kita nyata di bagasa tiktok tetaplah berdoa. Walaupun sampai detik ini orang meragukan kehidupanmu, dan mungkin pada cara-cara doi masih kurang gelenya, ninda jomba tuhita, yakinkanlah di dalam doamu, perhite cara-cara ini, doi masih kurang gelenya, sahaku saja. Meskipun orang meragukan hidupmu, berdoalah senantiasa sampai Tuhan menunjukkan siapa kau. Jadi lima tahun masih nama aku baru tahu baru ditanya, bukan manusia, bukan kata-kata orang lain, tetapi Tuhanlah yang menentukan segala jalan kehidupan kita. Jadi ulang balik kata-kata Nizam. Jangan takut kepada penghakiman manusia melalui perkataannya. Hidup kita tidak ditentukan perkataan orang lain. Masa depan kita tidak ditentukan oleh omongan orang lain. Dan masa depan anak-anak kita tidak ditentukan oleh omongan orang lain. Keturunan kita tidak ditentukan oleh omongan orang lain. Menurut semuanya harus dibahas sadar dengan tentang LLBI kita. Nggak sedia omongan sekian kita. Tetapi kalau Tuhan sudah bekerja, tidak akan ada satu apapun di tengah-tengah dunia ini yang bisa menghalangi segala rencana Tuhan. Jadi amal yang lebih katakan itu hanya pasal sudah falso di bagasan dulu kepada Tuhan supaya Dia yang bekerja senantiasa di dalam kehidupan. Ulang balik lagi ini, Tuhan tidak pernah melepaskan tangannya sebelum manusia itu melepaskan tangannya dari Tuhan. Jadi puasa kira tadi perdebatan kita dan yang berdua kita. Allah kita dapat dua tangan satu ibadah. Bukan Dia yang melepaskan genggamannya kepada kita, tetapi kita yang cenderung melepaskan genggaman kita oleh Tuhan. Allah bilang bican bila bagaimana dokter sempurna akan dengan bahasa di bawah kita.
murah hati, memberikan pertolongan, memberikan kebaikan kepada kita. Genggamlah, tidak bawa tangan di lewat teman-teman di perjalanan di mulutnya. Jangan sampai kita mengandalkan kekuatan dunia ini di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita. Ulang hidup di bawah akan masa di tengah-tengah di perjalanan di dunia. Merupakan sila manusia di masa dewasa. Menurut kita tapasan Tuhan kita yakin dan percaya. Hari ini kau menangis karena duka citamu. Hari ini kau menangis karena penderitaan. Maka kau akan menangis besok melihat segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupanmu. Amin.